Aku tadi habis ke kamar mandi. Ya, apa? Iya, Bu. Oke, sekali lagi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bu. Ini kalau online sepertinya memang banyak kendala ya. Tadi suaranya dari kali juga suaranya kurang jelas. Mudah-mudahan kalian di sana semuanya ya. Jadi pertama ucapkan terima kasih sama kalian yang sudah memenuhi undang Ibu untuk kita bisa bertatap muka meskipun secara virtual seperti ini ya anak-anak. Karena Ibu saja di pertemuan pertama kita virtual dulu supaya kita bisa mengkomunikasikan beberapa hal. Karena kan kalau misalkan cuma WA gitu ya, khawatirnya ada komunikasikan. Jadi kita berkomunikasi seperti ini untuk kita bahas detailnya khususnya tentang di pelajaran Ibu nih, pelajaran matematika. Tentang materinya, kemudian tentang bagaimana teknis pengumpulan tugasnya, dan juga tentang bagaimana penilaian gitu. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita harus saling mengenal satu sama lain dulu ya. Iya, Bu. Nama Ibu adalah Bu Sanawati, panggil Ibu Desi. Di sini Ibu sudah mengajar dari tahun 2009 dan Ibu khusus hanya mengajar di kelas 2 aja, semua jurusan kecuali TKRO. Kemudian untuk pendidikan, Ibu waktu dulu ya sekolahnya di SDN Bekasi Jaya Indah 2, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Bekasi, SMA-nya di SMA Negeri 1 Bekasi juga, dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta, ambil mata kuliah pendidikan matematika, makanya sekarang jadi guru matematika. Dan harapan Ibu mudah-mudahan kalian nanti juga punya kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan hanya puas cuma punya ijazah SMK ya, kalian harus bisa upgrade diri kalian gitu. Nah, kemudian yang Ibu perlu ingatkan adalah tentang absensi. Sekalian juga Ibu pengen absen ulang nih ya, karena ada yang baru masuk lagi. Kalian sudah mengisi absensi yang Ibu kirim di Google Classroom? Udah, Bu. Sampai nggak absen di setiap di setiap pelajaran Ibu kalian absen ya. Kalau matematika kan ada seminggu 2 kali ketemunya, jadi kalian absennya juga seminggu 2 kali. Nah, sekarang yang sudah hadir di sini ada Dwiva Dewi Darmono. Dwiva nggak mau menunjukkan wajahnya supaya teman-temannya bisa kenal? Jadi mungkin kali pertama ya kalian bertemu dengan teman-teman kalian ini, dan nanti sampai di kelas 3 insya Allah juga akan tetap tetap satu kelas gitu, tidak akan berubah. Jadi di sini yang sudah hadir Dwiva Dewi Darmono, kemudian Siti Maimunah, Idam Holidi, Muhammad Rizky, Rafli Andrea, Muhammad Rafa Putra Mawardi, Muhammad Bilal Ramadan, kemudian ini ada lagi siapa yang belum kepanggil namanya nih? Di sini ada Muhammad Fahri Riyadi. Bu. Yang kesebut, Bu. Naika Muhammad Fahri. Siapa? Yang belum kesebut namanya? Salur Rozi ya? Iya, Bu. Ya, Salur Rozi. Kemudian udah kayaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi yang belum ya?
Itu ada lagi Bu yang belum. Satu lagi yang belum kepanggil siapa nih? Dwi. Apa? Adam. Siapa? Adam. Adam. Idam udah. Oh, Adam Syawaludin. Oke. Nah, kemudian tadi kan Bu Desi sudah kirim video materi ya ke kalian. Ini Erwin juga mau masuk. Kalian udah tonton videonya belum? Sudah, Bu. Sudah. Paham nggak dengan yang video yang Ibu jelasin dengan konsepnya? Belum tentu paham, Bu. Belum Bu. Enggak begitu paham, Bu. Nggak paham. Paham ya? Mungkin di sini ada yang bisa sedikit memberi kesimpulan tentang konsep nilai mutlak? Hah? Dan buat apa Bu? Jadi konsep nilai mutlak itu apa? Itu yang lain gimana? Konsep. Hah? Bukan classroom, link Google Meet-nya. Link Google Meet-nya di itu. Sampai jam berapa Bu ini Bu? Jadi anak-anak materi pertama kita kan tentang konsep nilai mutlak ya. Ini Ibu izin share dulu ya. Di sana kalian ngelihat apa? Ngelihat tampilan layar ini ya? Iya. Nah, sekarang kalau ini kalian nggak? Ibu buka PPT nih, halaman kosong. Ya, Bu. Kelihatan nggak di sana? Kelihatan. Oke, udah. Nah, jadi anak-anak konsep nilai mutlak itu adalah materi pertama yang akan kita pelajari ya. Di sini sekarang Ibu mau sampaikan beberapa materi yang akan kalian pelajari di semester 1. Yang pertama adalah tentang nilai mutlak. Ini nanti kalian akan bahas konsepnya, kemudian akan bahas juga persamaan Patah Bu suaranya Bu. tidak samaannya. Patah-patah, Bu. Patah suaranya. Kenapa? Patah-patah, Bu. Suaranya Kenapa? Suaranya. patah parah. Sama. Suaranya putus-putus. Kalau sekarang jelas nggak? Jelas. Jelas, Bu. Nilai mutlak. Nanti kalian juga akan belajar tentang persamaan linear 3 variabel. Kalau waktu DSM mungkin kalian belajar baru sampai yang persamaan linear 2 variabel ya. Kalau sekarang kita akan lihat yang 3. Terus nanti kali juga tentang sistem penghitungan persamaan. Kemudian akan belajar tentang sistem pertidaksamaan ini 2 variabel. Kemudian setelah itu nanti
bagaimana belajar tentang gambar fungsi R, fungsi kuadrat, fungsi linear, fungsi kuadrat, dan satu lagi fungsi. Nah, kan kalian sudah lihat nih ada beberapa kata kunci. Nanti kalian di rumah bisa sambil browsing ya untuk lihatnya apa aja sih yang akan dipelajari. Kemudian kita mau bahas juga masalah penilaian. Tahu untuk penilaian KM di SMK ini khususnya untuk mata pelajaran matematika adalah 72. Ini adalah nilai minimum yang harus kalian capai. Nah, pembagiannya gimana? 40% itu nanti Ibu akan ambil dari penilaian ya 20%-nya Ibu ambil dari tengah semester. Suaranya patah-patah, Bu. Penilaian tengah semester dan 20%-nya sebentar deh, Ibu ganti jaringan dulu deh. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Siti dimana? Siti dimana? Mungkin dia lelah. On cam ya. Mungkin lelah ya. Dikata Lelah kayaknya. Mungkin dia lelah. ini nggak ada gambarnya anjir. Ayo lu. Aduh, kendala Dulu ya. halo anak-anak. Halo, assalamualaikum. Ya, Bu. Nah, sekarang jelas nggak? Bu, ya jelas Bu. Jelas. Waalaikumsalam. Udah. Dah. Oke, tadi Ibu habis ganti apa namanya catering. Nah, tadi KKM 72, terus 60%-nya dari penilaian harian, 20%-nya dari penilaian tengah semester, dan 20%-nya dari semester penilaian. Nah, kemudian gimana caranya supaya bisa sampai 32? Sebetulnya untuk di penilaian harian cukup punya rata-rata tugas. Rata-rata tugas itu 80 aja. Semester terus kalau lagi UTS atau PS itu kalian nilai PTS dan hanya 60. Akhir semesternya boleh 60. Karena ketika nanti kita dulu ini di 80 sama 60 kan dia hasilnya 48. Kalau itu kali 20 hasilnya ya. 20 hasilnya juga 12. Jadi kalau misalkan kita jumlahin 8 tambah 2 tambah 2 adalah 1, 5, 7. Jadi kalian bisa sampai minimal 72. Kalau misalkan bisa lebih dari itu ya bagus banget. Nah, kemudian kita bahas lebih detail masalah tugas nih. Karena kita belajar jarak jauh ya anak-anak. Untuk masalah tugas, Ibu akan kalian alternatif pengumpulan nih. Yang pertama, Ibu akan kan link Ini ada gambarnya. soalnya Ya, Pak. itu melalui kuis. Jadi kalian udah pernah dengar soal kuis atau belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ibu antingkan linknya, ini pertemuan yang kedua ya. Jadi ya, biasanya pertemuan itu materinya adalah tugas gitu. Nah, cara yang kedua adalah kalian nanti bisa langsung Ini akan di Lu ngelek, lu pada ngelek deh. classroom. Ngelek Bu. Berikan kalian nanti kalian kan Bu. Parah Bu, ngelek Bu. tinggal juga ya. Bu. Ngelek Oke, parah Ibu. Bu. Tolong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kapan sih kita tatap muka ya anak-anak? Emang Ibu, Iya, Bu. kendala untuk online tuh seperti ini. Muka, Bu, tatap muka. Tatap muka, Bu. Iya, kalian sama-sama kita berdoa aja ya supaya cepat tatap muka ya. Bu. Oke, sekarang Iya, yang Bu. ketiga
nih. Jadi yang kedua kalian langsung nanti ibu akan beri salinan godok kalian di sana. Atau yang ketiga kalian boleh kan tugas buku kumpulkan kumpulkan cara di foto kemudian kirim ke ibu lewat boleh atau kalian sekarang di Classroom juga boleh. GR tuh Google Classroom. Dan yang terakhir kalau juga punya kendala di sana nomor 1 nggak bisa, nomor 3 nggak bisa, kalian boleh tulis di buku dan punya di sekolah. Kumpul salah bukunya Bu, patah-patah Bu. Patah-patah Bu. ada saat di dalam kalian oke, sekarang tapi yang penting tulisannya kelihatan ya. Nanti juga ibu akan kirim nih ramalannya ke YouTube supaya kalian bisa lihat lagi. Nah, ini untuk masalah tugas, jadi kalian bisa salah satu kumpulannya. Kalau misalkan kamu udah ngerjain soalnya di link Quizizz, ya udah nggak usah ngumpulin bukunya lagi, nggak usah difotoin, nggak usah dikumpulkan bukunya ke sekolah. Jadi ini hanya salah satu ya, kamu dari 4. Terus selanjutnya kalau sini tugas maksudnya ibu kasih toleransi 1 minggu ya, kami akan kalian kumpulinnya lebih dari 1 minggu meskipun jawaban kalian bolos semua harusnya kan 100 tuh. Nah ini akan ibu coret jadi kalian hanya 80 aja. Jadi berusaha di sini untuk mengumpulkan tugasnya jangan sampai molor gitu ya. Iya Bu. Jadi kan nilai bisa maksimal. Nah barangkali itu untuk informasi soal bagaimana materi pengumpulan tugas juga. Sebetulnya kita waktunya udah habis nih ya, cuma sampai jam 8:30. Nah, kalau ini mungkin sedikit aja dari yang tadi. Ntar ya Bu, 9:10. Kenapa? Ntar ya sampai 9:10. Jangan dong. Kan kamu ada kerjaan lain. Selain ibu hari ini belajar apa lagi? Nggak tahu Bu. Apa lu? Ngapa Bu? Ada lagi itu kecenderungannya. Kalau misalkan dari hal-hal yang ibu bahas tadi kamu nggak ada yang mau ditanya, kita mau ke materi hari ini. Baru masuk. Iya Bu. Sedikit aja. Iya Bu. Dulu nggak? Cara pakai PP gimana ini? Tadi kan kalau video tuh ibu kasih ilustrasi awalnya. Kenapa? Cara pakai PP gimana? Cara pakai PP? Cara pakai pen itu nanti akan ada di sesi yang lain ya. Itu foto profil. Foto profil Bu. Berisik banget. Kalau tadi yang udah sempat baca, sempat udah lihat materi, ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan tentang konsep nilai mutlak itu apa? Taruh Bu, taruh. Apa sih? Taruh. Kok jadi gua? Tadi kan awalnya ada anak yang ceritanya dia melangkah ke depan, ke belakang gitu kan ya. Langkah ke depan 3 langkah, kemudian melangkah 2 langkah ke belakang, kemudian belakang lagi 1 langkah dan seterusnya. Kemudian ada dua pertanyaan. Kalau misalkan yang ditanya adalah berapa langkah yang dijalani anak, maka jawabannya adalah 9 apa tadi? 9. Kemudian kalau yang ditanya adalah posisi akhir anak, beda lagi tuh jawabannya. Nah, ya, jadi pada konsep nilai mutlak ini kita menekankannya adalah pada jarak. Tadi hanya itu ya. Udah habis Bu, waktunya udah habis Bu. Waktunya udah habis. Yang nih, banyak langkah di jalan nilai mutlak itu dia tidak konsep nilai mutlak. Jadi kalau gratis ya, selalu halnya positif. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan
di tanda mutlak. Tanda untuk tanda mutlaknya adalah garis per garis lurus kanan kiri. Kalau ada garis bilangan, artinya adalah bilangan tersebut jarak dengan 0 pada garis bilangan. Jadi kalau misalkan sini ada mesin 0, ya, kemudian ada angka 5, jarak dari 5 ke 0. 5 itu kan dia ada di belakang ini, Pak. Iya. 4 kan 5 ya. Ya, ini sejarak. Nah, kali ini pada garis bilangan ada bilangan negatif. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, 5. Ya, negatif 4 dan negatif 5. Nah, ini juga jaraknya. Jadinya kalau untuk konsep nilai mutlak itu dia akan punya yang pertama nilai yang adalah ya misalkan 5 di antara adalah 5, maka jika dia akan bernilai negatif 5 jika satu lagi terakhir ini saya bahas contoh soalnya nih. Tadi di sana ada soalnya mudah banget. Yang pertama misalkan negatif 5 di 3 ditambah hasilnya berapa? Nah ini berarti kalau misalkan negatif 5 di belakang mutlak maka hasilnya berapa? Kalau mutlak bilangan posisi hasilnya positif maka nilai Ada di sini. 5 ya. Kemudian kan kalau 3 itu kan dia dikasih tanda putus. Kemudian yang negatif 4 diberi tanda putus, berarti hasilnya jadi 12. 4 hanya tinggal positif. Berarti 5 tambah 3. 7. 5 tambah 3 tambah 4. 12, 5 tambah 3. Ya, tambah 4 tambah 12, Bu. 12. 12. Oke. Naikkan dulu. Tambah negatif 3 Pada Sabu. tambah Cepat, Bu. 2 sama Pada dengan Sabu. Kata apa, Bu? Oke, kalau sekarang jelas nggak? Jelas. Ada jelas kakak. Kayak sekarang Ya, terus putus. yang pertama 5 kan dia nggak Bu, pelan-pelan, Bu. kan? Berarti tetap kamu tulis negatif 5. Kemudian ditambah sama dia tambah. Nah, ini negatif kan dikasih tanda mutlak. Berarti positif 2. 2, Bu, 2. 2. Ya, jadi kita jumlahkan ini dulu nih negatif 5 tambah 6 berapa? 2. Negatif 1. 1. 1, Bu. 1. Ya. Sama dengan 3. 3. Jadi hasilnya 3 untuk nomor 2 ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian yang nomor 3. Negatif 3 beri tanda mutlak di 6 sama dengan yang negatif 3 dikasih tanda mutlak jadi adalah yang Iya. nomor 2. Yang tengah nggak berubah ya. Nomor 2 kemudian dikurang berarti sama dengan 3 tambah 5 6 sama dengan berapa sih? Bu, min 1. 1, Bu. Nih, 1. Oke. Kemudian yang terakhir nih 4 tambah negatif 1 lah. Kalau 4 kemudian negatif 1 beri tanda mutlak jadi apa? Putus, Bu. Posisi ya. Suaranya putus. Putus, Bu. Kemudian dikurang Iya, Bu. Putus suaranya. dikurang. Sekarang gimana? Berapa, Bu? Berapa? Negatif 5. Sekarang negatif 5 Bu, suaranya, Bu. jadi Bu.
4 ditambah 1 dikurang sama 5. Sama 5 tambah 1 Nol, Bu. 5 sama dengan kan? Pas. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk nanti kalian mengerjakan tugas di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua nanti Bu akan berikan soalnya kurang lebih seperti ini juga. Sekarang ini Bu stop sharing. Oke, anak-anak. Sebetulnya ada banyak banget ya hal yang mau Ibu sampaikan, tapi waktunya udah habis banget nih. Pokoknya Udah, Bu, untuk lanjut. Nggak apa-apa, Bu. kalian di pertemuan kedua nanti di PR Ibu akan berikan soalnya, dan jika kalian nonton video Ibu sampai selesai, di bagian akhir tuh ada soalnya. Ya, jadi kalian bisa pause dulu, kemudian kalian tulis soalnya di buku tulis ya, anak-anak. Dikerjakan. Dan sebetulnya ini Sudah, hari ini Ibu pengen ini ya, Ibu pengen banget nunjukin sebuah reward ya, karena minggu kemarin kalian tuh udah mengerjakan matrikulasi orasi bilangan real, ada yang tuntas sampai 5 babak, bahkan ada yang sampai 6 babak. Enggak ya anak-anak itu ada yang saya Idam. Adam, Bu. Adam. Idam, Bu, idam. Ya Bu, idam Bu. Adam. Idam, Bu, idam. Bu, Adam. Idam, Bu, idam. Idam Bu, idam. Idam, Bu, idam. Idam. Udah ada, Bu. Bentar. Bu. Rupanya udah kelihatan. Bu, parah Bu. Ibu pengen banget nunjukin nih versi lagi. Ya udah, enggak gini, nanti Ibu akan kirim bintang kebaikannya, sertifikat bintang kebaikannya dari Ibu langsung ke wali kelas ya. Nanti akan kirim kalian terus Baik, Bu. mungkin terakhir banget belum Ibu akhiri, di antara kalian ada yang masih pelajaran matematika karena pelajaran susah, tapi buat kalian bisa pikiran itu, ayo sama-sama kita rubah Amin. mindset kita bahwa apapun bisa dipelajari. Pelajaran matematika adalah kalian mau terus mencoba. Kalau misalkan salah, kalian gagal, kalian coba lagi dan akan menyerah. Salah. Saya sih sebetulnya tidak tidak berharap kalian untuk jago atau pintar matematika, tetapi paling tidak minimal mencapai KKM 72 tadi ya, karena Ibu sangat paham setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Amin, Bu. Ya, betul, Bu. Dasar namanya konsep dasar atau materi prasyarat itu penting untuk kalian kuasai di awal atau kalian ketahui supaya kalian nggak keburu nggak suka duluan gitu. Ini pelajari selanjutnya gitu, konsep barunya. Dan satu hal lagi mungkin yang harus kalian ingat adalah sampai sejauh ini matematika kan masih dianggap sebagai tolak ukur tingkat kecerdasan seseorang ya. Kalau misalkan seseorang punya nilai matematika yang baik, maka dianggap dia punya kemampuan berpikir yang baik gitu. Tapi kalau dia punya nilai matematika yang rendah, maka dia akan dianggap punya kemampuan berpikir yang kurang gitu. Makanya kenapa di setiap bisa ujian-ujian, mau ujian masuk sekolah, mau ujian masuk kuliah, mau kerja gitu ya, pasti ada soal matematika yang nggak mungkin nggak ada soal matematikanya. Nah, kemudian matematika, Bu. Ya Bu, idam Bu. Dengan kemajuan teknologi saat ini, pandemi yang sedang kita alami sekarang itu kan membuat segala hal berubah gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang Iya, Bu.
mungkin dulu diidaman oleh banyak orang, tetapi sekarang pekerjaan itu sudah tidak ada lagi gitu, dan kita nggak tahu akan ada perubahan-perubahan apa lagi ke depannya gitu. Maka kalian harus bisa beradaptasi dengan perubahan apapun ke depannya dengan cara kalian harus jadi pembelajar sejati. Kalian harus selalu mau belajar. Kemudian kalian harus menerus meningkatkan kalian. Kemudian kalian benar-benar menguasai skill atau kompetensi yang sedang kalian geluti sekarang, khususnya anak-anak. Bu, pelan-pelan Bu ngomongnya Bu, pelan-pelan. Iya Bu, pelan-pelan Bu. Pelan-pelan Bu ngomongnya Bu. Karena Jangan buru-buru Bu. juga beradu sama suara guru-guru yang lain nih, jadi jadinya kurang jelas. Iya Bu, jangan Tapi buru-buru Bu. Mudah-mudahan sudah Jangan buru-buru, Bu. Bu teriak. Tapi paling enggak hal pentingnya mudah-mudahan sudah bisa diterima sama kalian. Amin. Jadi nanti tinggal kita jalan aja. Idam jago Bu, TK Bu. Informasinya di GCR. Dan kalau misalkan kalian ada kendala apapun, jangan sungkan untuk bertanya sama ibu ya. Bisa lewat WhatsApp, atau enggak kalau kalian datang ke sekolah bisa bertanya langsung. Baik anak-anak, barangkali itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Sehat-sehat semuanya. Amin Bu, amin. Salam untuk orang tua Amin. kalian. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, sebentar. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum mengakhiri, Ibu mau ini ya, mau minta bukti untuk pertemuan kita hari ini. Kita mau foto dulu, boleh nggak? Sebentar aja. Boleh Bu. Banyak virtual Bu. Nyalain ya kamera. Tahu tidur langsung tidur. Saya lagi di Lemir. Neka, Ida, Isan, Embila, Wih, Teguh sama Firmansyah. Nih yang lainnya nggak kelihatan di sini. Tarik dulu. Hai Yuk. Dulu. Ini gimana? Ya biar semuanya nampil ya. Ini ada 2. Apa ini gaya Bu? Dia cuma orang. Enggak. Dia di sini kan 19 saya. Bu, ada yang Bu, pakai baju merah Bu. Masih ada bahan Bu. Muhammad Bu, Muhammad. Bu itu saya pakai baju biasa Bu. Ya udah, oke. Yang ada aja nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Mukanya nih. Baru nongol nih, mereka baru nongol. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lah. Ada Bu. Ini matiin Jadi Bu. kita ngapain Bu ke sini? Ya, Habis pakaian. Pulang Bu, pulang. Tidur Bu. Boleh. Keluarkan Bu. Ngapain dah? Udah keluar Bu. Ini udah kelar Bu. Langsung keluar aja Bu. nah ini udah boleh keluar aja silakan. Siap. Oke, Ini ngapain?